Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran matematika masih bersama dengan Bu Rizka. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, anak-anak, di tingkat SD dulu kalian sudah pernah juga membahas tentang bilangan pecahan ini bersama guru-guru kalian. Nah, untuk di SMP ini bilangan pecahan akan lebih diperluas lagi pembahasannya ya. Nah, untuk mengawali hari ini dalam pembahasan bilangan pecahan ini kita cukupkan untuk membahas tentang apa itu pecahan dan bagaimana menyatakan permasalahan dengan bantuan bilangan pecahan. Nah, anak-anak tentu pernah melihat benda seperti ini. Ini adalah benda sebuah gelas ya yang pecah. Pernah ya? Atau kalian sebagai pelaku pemecahan gelas. Ya. Sebuah gelas jika kita getarkan dengan keras ya, jika terkena getaran, ini dapat pecah berkeping-keping. Artinya pecah menjadi beberapa bagian. Bagian pecahannya lebih kecil daripada ketika gelas masih utuh. Menurut kalian, samakah jumlah seluruh pecahan gelas dengan satu gelas utuh? Artinya, jika pecahan-pecahan dari gelas itu kita sambung, kita satukan, apakah masih sama dengan gelas yang utuh? Menurut kalian bagaimana? What's your reason? Ya, gelas tersebut bisa menjadi satu utuh kembali kan. Cuma permasalahannya sulit atau tidaknya kita menyatukan. Nah, karena kalian juga tahu bahwa untuk menyatukan kepingan-kepingan gelas itu, sedangkan kepingan gelas yang pecah itu seringkali ada yang sangat kecil. Bagaimana cara menyatukannya, begitu ya? Nah, kalaupun kita anggap bisa disatukan, ya pasti bentuknya akan kembali seperti semula. Baiklah anak-anak, simak cerita berikut ini. Di sini ada kue. Ya, kuenya ini berbentuk apa? Berbentuk balok. Ya. Nah, ibu punya sebuah kue. Akan dipotong menjadi 3 bagian. Nanti akan diberikan kepada 2 anaknya, yaitu Ani dan Wati. Nah, Ani mendapat 2 potong kue dan Wati mendapat 1 potong kue. Deskripsikan bagian yang didapat masing-masing anak. Bagaimana cara ibu memotong-motong kue tersebut supaya bagiannya itu sama ya. Jadi bukan menjadi Ani mendapat 2 potong tapi kecil-kecil, Wati besar. Nah, bukan seperti itu yang di sini, yang dimaksud di sini. Jadi dari satu kue, karena jumlah potongannya itu ada 3, maka Ani yang mendapat 2, Wati yang mendapat 1. Mungkin karena Ani ini sedang masa pemulihan, jadi diberi kue yang lebih banyak ya. Nah, ilustrasinya, gambarannya seperti ini. Jadi dalam satu kue tadi kita bagi menjadi 3. Nah, jadi yang 2 ini sudah bagiannya sudah sama ya ini. Yang 1 ini, 2, 3 ini semuanya sama besar. 2 potong diberikan kepada Ani dan 1 kepada Wati. Nah, ini adalah gambaran alternatif penyelesaian permasalahan tadi ya. Nah, yang dimaksud seperti ini. Berapa bagiannya Ani, berapa bagiannya si Wati? Kita tidak bisa memberikan jawaban hanya dengan
Bagiannya Ani 2, bagiannya Siwati 1. Karena apa? Karena kuenya tadi awalnya adalah utuh gitu. Bagaimana menyatakan bagian Ani dari bagian yang utuh tadi, begitu ya? Itu tidak cukup kita pinjam dari bilangan bulat. Jadi kita harus menggunakan bilangan yang disebut dengan bilangan pecahan ini, anak-anak. Nah, jadi salah satu manfaat dari kita menggunakan bilangan pecahan ini adalah ya untuk menyatakan permasalahan-permasalahan yang Ibu beri contoh seperti itu tadi. Nah, ini ada contoh yang lain. Di sini ada kue, kalau tadi berbentuk balok, kalau di sini sudah berbentuk, permukaannya berbentuk lingkaran ya. Nah, ini juga menjadi permasalahan karena si kue ini dibagi menjadi 4 bagian, ya kan? Dan yang diambil di sini adalah 1 dari 4 bagian tadi. Nah, ini 4 bagian ini ya dinyatakan dari gambar ini garis putus-putus ya, ada 1, 2, 3, 4. Bagaimana menyatakan satu bagiannya ini? Nah, itu kita nyatakan dalam pecahan nanti. Begitu juga dengan air. Air dalam gelas ukur ini namanya gelas ukur. Di sini ada labelnya ya, ada labelnya, tetapi di sini dipermudah lagi. Artinya di sini dalam satu gelas ukur kita bagi menjadi 5 bagian. Nah, untuk tinggi dari cairan yang ada dalam gelas ukur ini, tingginya kita lihat di sini 3 gitu. Jadi berapa banyak cairan yang ada di dalam gelas ukur ini? Berapa bagian banyaknya seperti itu. Nah, itu bisa juga kita nyatakan dalam bentuk bilangan pecahan. Nah, yang ketiga adalah potongan kain. Nah, dari potongan kain ini yang semula utuh, ini seperti kue tadi ya. Jadi untuk yang terpisah ini, dia berapa bagian dari potongan kain? Kita mulai dari yang potongan kue. Jadi satu potong kue ini, karena dia menjadi 4 bagian, maka satu bagian ini kita nyatakan dalam bentuk pecahan sebagai 1 dari 4 bagian. Nah, berarti 1/4. Ya, 4-nya ini sebagai keseluruhan dari potongan ini jumlahnya berapa. 1 adalah yang 1 yang diambil. Nah, kalau begitu, untuk yang air cairan dalam gelas ukur ini, kalau dia 3 dari 5, berarti iya. Maka bentuk bilangan pecahannya adalah 3/5. Dengan potongan kain, berarti bagus sekali, 1/3. Sehingga kita dapat mendefinisikan sebuah bilangan pecahan pada pernyataan-pernyataan itu. Jadi pecahan ini adalah untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Jika misalnya ada A dan B, sebuah bilangan bulat, dengan B bukan 0, maka bilangan pecahan A per B ini dapat diartikan bahwa A-nya ini adalah bagian dari B, bagian yang diambil tadi. Kemudian B-nya ini adalah jumlah keseluruhannya. Nah, untuk selanjutnya, si A ini disebut sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Begitu anak-anak. Untuk memperluas pemahaman kalian tentang pecahan, silakan kita amati dan kalian lengkapi ya tabel berikut ini. Jadi ini sebagai tugas bagi kalian. Nyatakan bagian yang berwarna biru sebagai pecahan. Nah, yang biru ini berapa? Pecahannya dalam bentuk pecahan itu seperti apa? Seperti tadi ya, bisa yang kue yang kita ambil 1 berarti 1/4. Nah, untuk masing-masing gambar ini itu apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 gambar ya.
Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya ya, kita bahas tentang pecahan senilai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.